Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas tentang saham BMTR dan MNCN. Nah, di sini kita akan menganalisa singkat aja. Dan saya juga mau nanya sama kawan-kawan, gimana pendapat kawan-kawan tentang rencana merger dari BMTR dan MNCN? Apakah menurut kalian merger ini akan jadi? Dari seluruh informasi beredar terkait rencana merger ini sampai per hari ini di 26 Agustus 2023. Nah, kalau merger, siapa yang diuntungkan? Dan kenapa harus merger? Pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan gejolak dialektika di masyarakat tentang kedua saham ini. Setauku waktu RUPS kemarin, Juli 2022 ya. Jadi Om Haritano itu selaku chairman-nya lah kan, ketua dari MNC Group ini bilang BMTR ini rencananya akan dimergerkan dengan MNCN. Cuman waktunya tahun depan, bilang kan tahun 2023 ini. Artinya tahun 2023 ini kan udah mau habis, sekitar 4 bulan lagi. Nah, gimana nih? Apakah BMTR ini jadi nggak sama di merger sama MNCN? Gimana menurut kawan-kawan, pendapat kawan-kawan, dan kalau merger gimana, arahnya kemana, kenapa, alasannya apa, siapa yang bakal diuntungkan gitu. Jadi kalau yang dari sumber saya dengar di YouTube, eh, dari pembicaraan Pak Lo Keng Hong ketika diundang di salah satu acara sebagai pembicara, ada penanya nanya tentang BMTR sama MNCN ini, dia bilang ya semoga jadi mergernya, karena kalau jadi pasti harga saham BMTR akan naik dan MNCN akan hilang karena MNCN bakal masuk ke BMTR. BMTR-nya jadi operating company-nya langsung yang mengendalikan keuangan dari bisnis 4 televisi besar itu, MNC TV, Global TV, RCTI TV sama iNews gitu. Nah, menurut kawan-kawan gimana? Kita di harga per 26 Agustus ini harganya 310 harga saham BMTR ini. Ini kan hari Sabtu tutup perdagangan, jadi hari Jumat di close di 310. Jadi menurut kawan-kawan gimana? Apakah kita masih layak masuk ke saham BMTR ini atau kita tahan dulu gimana? Karena kalau betul jadi merger kan harga sahamnya bakal naik gitu. Saya juga udah bahas sebelumnya di video sebelumnya tentang saham BMTR ini, dan ada 3 hal yang menurut saya bisa menaikkan harga saham BMTR ini. Yang pertama yaitu kalau dia jadi merger sama MNCN. Yang kedua kalau mereka bagi dividen, dan yang ketiga kalau labanya melampaui laba tertinggi di 2019, yakni 2,1 triliun kalau nggak salah. Jadi kalau labanya tembus 3 triliun itu laba tertinggi sepanjang sejarah BMTR ini ada gitu. Kalau labanya tembus sampai 3 triliun laba bersihnya. Nah, terus ketika kita bahas-bahas baca berita, ini dari katadata.co.id, saya baca, jika BMTR MNCN merger, siapa yang lebih untung? Ini jawab Lo Keng Hong. Gabungan usaha atau merger? Nah, jadi lagi. Nah, ini kita baca berita jika BMTR MNCN merger, siapa yang lebih untung? Ini jawab Lo Keng Hong. Gabungan usaha merger, oke, kita nanti jika merger tersebut menurut Lo Keng Hong, saham BMTR akan diuntungkan. Ini berandai-andai kalau BMTR merger dengan MNC, siapa yang diuntungkan? Tentu saja BMTR yang diuntungkan karena nanti MNC akan hilang. Gitu kata Pak Lo Keng Hong. Nah, dari saham dari berita CNBC juga ada simak BMTR jawab rencana merger dengan MNCN. Nah, ini jawaban langsung dari
Corporate Secretary BMTR atas nama Abuzal Abusairi. Abuzal Abusairi mengatakan bahwa dalam rapat umum pemegang saham 28 Juli 2022 pada sesi tanya jawab berkembang diskusi mengenai upaya meningkatkan harga saham BMTR. Salah satunya adalah dengan melakukan pemotongan chain listing, catatan berantai, dengan melakukan merger antara BMTR dengan PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN. Gitu. Jadi kalau memang jadi merger saham BMTR sama MNCN ini, kesimpulannya yang diuntungkan sama BMTR. Pertanyaannya kapan mergernya? Jadi atau enggak tahun ini gitu. Karena kata apa ya, ada pejabat salah satu situ, Samuel namanya, dia mengatakan simulasi merger antara BMTR dan MNCN ini sedang dilakukan. Jadi menurut kawan-kawan gimana nih? Saya mau nanya, apakah kita masih layak beli saham BMTR di harga 310 dengan kualitas keuangan yang seperti ini? Kita cek finansialnya bentar. Nah, laba bersih tertingginya itu di 2021 ya. Iya, 2021 2,4 triliun. Di 2021 laba tertingginya. Jadi dia kalau tembus 2,5 triliun minimal pasti harga sahamnya akan naik juga kalau di 2023, kalau tembus segitu di 2023 gitu. Kalau kita lihat kemungkinannya, peluangnya, nah jadi kalau kita lihat pola labanya, kalau dia tertinggi di 2021, kita cek sebentar. Nah, ini kuartal satunya laba bersih mereka kan 397 triliun miliar. Baru naik 815 miliar di kuartal 2. Kuartal 3 2021 656 miliar, kuartal 4 2021 543 miliar. Jadi dia di rentan terendah di sekitar 400 miliar sampai 800 miliar. Kita lihat di kuartal terbaru ini, kuartal 1 2023 621 miliar, kuartal 2 2023 200 miliar. Jadi jalan salah satunya untuk mengalahkan laba bersih di 2021 adalah dengan cara menaikkan laba bersih di kuartal 3 2023 dan kuartal 4 2023. Gitu. Itu aja untuk saham BMTR dan MNCN. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gimana, apakah mereka jadi merger atau gimana menurut kalian? Apakah kita masih layak masuk di BMTR atau gimana? Silakan berikan komentar kawan-kawan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.